Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Harian Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Dan semoga dipermudah segala urusannya sampai, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah berita kan kawan. Jadi ada salah satu temannya sampean ini yang nunggu visa kemudian dicegat oleh imigrasi Hong Kong, dan kemudian setelah nunggu beberapa jam akhirnya datanglah polisi untuk menangkap kawannya sampean ini. Nah, bagaimana tentang ceritanya? Ini silakan disimak dan jadikan pelajaran dari cerita ini. Oke kan kawan, kita bakal membahas kasusnya. Jadi kasusnya ini sebenarnya sekitaran 5 hari kalau enggak 7 harian yang lalu. Jadi intinya memang aku kemarin membahas yang lainnya ya. Jadi agak lambat ini sebenarnya. Oke, ini ceritanya gini. Temennya sampean ini ditangkap oleh imigrasi Hong Kong setelah ia kedapatan telah melakukan kasus kejahatan di negara Hong Kong. Padahal terakhir majikannya ini Mbak E sudah bekerja 5 tahun. Dan ketika bosnya ini mau pindah negara, secara otomatis seharusnya mbaknya ini kan nunggu proses visanya di Hong Kong kan. Nah, ini yang belum banyak kawan-kawan ketahui bahwa ada 4 hal yang bisa membuat proses visa Anda ini bisa ditunggu di negara Hong Kong walaupun ia tidak finish kontrak kawan. Pertama, majikan yang sampai jaga ini meninggal dunia. Kedua, majikan Anda bangkrut. Yang ketiga, majikan Anda ini pindah negara. Kemudian yang keempat, Anda kena kasus kejahatan dan kesalahan ini ada pada majikan. Maka Anda diperbolehkan nunggu visa di negara Hong Kong walaupun Anda belum finish kontrak Oke, nah mbaknya ini belum finish kontrak, masih di tengah-tengah perjalanan, jadi 5 tahun ya. Tapi majikannya pindah negara, alhasil mbaknya itu cutilah sambil nunggu visa tadi. Nah, ketika mbaknya cuti di bandara Hong Kong Internasional, mbaknya ini ditangkap kan kawan oleh imigrasi, dan ketika dianya ditangkap disuruh nunggu beberapa jam, kemudian dipanggillah polisi. Akhirnya polisi membawa mbaknya ini ke kantornya untuk dimintai keterangan. Nah, hasil dari keterangan ternyata polisi ini menuduh Mbak E ini telah melakukan kejahatan di negara Hong Kong, yaitu pencucian uang. Awalnya mbaknya itu tidak mengaku. Bahkan ketika dia ini menghubungi temannya dan teman-temannya ini juga bilang bahwa Mbak E ini tidak mungkin melakukan kejahatan pencucian uang. Mungkin ada temannya dia yang memanfaatkan kejahatan tersebut, jadi mendapatkan dukungan dari kawan-kawannya. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan beberapa hari, akhirnya mbaknya ini ketahuan telah memberikan ATM Hang Seng Bank ini kepada pembantu teman majikannya, dan kemudian setelah itu dia menggunakan ATM-nya ini sebagai tempat perkumpulan uang-uang yang dimana totalnya ini yang terkumpul di Hang Seng Bank Mbak ini sampai 300 sebentar Mbak, 332.500-an Hong Kong dolar kan kawan, atau sekitaran 700 jutaan lebih ya. Nah, ketika polisi ini sudah memberikan beberapa fakta yang sebenarnya, baru akhir atau endingnya ternyata itu juga akibat dari persekongkolan dengan pacar Mbak E. Ternyata awalnya memang sengaja diberikan kepada teman
dari pembantu majikannya. Tetapi kemudian ini juga diberikan kepada pacarnya dia. Jadi memang sengaja mereka ini bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Mungkin siapa tahu setelah nanti dipegang sama orang lain tidak terdeteksi, dan ketika mbaknya ini sudah pulang ke kampung halamannya, ini bakal raib dan bakal tidak ketahuan siapa yang menggunakan ATM-nya. Bahkan kalau bisa ya menghilangkan jejak. Tetapi sak pinter-pintere perampok, sak pinter-pintere penipu pasti juga bakal kena apesnya ya kayak mbaknya ini. Sebelum pulang ternyata sudah dicegat oleh imigrasi atas laporan dari pihak bank Hang Seng itu sendiri kan kawan. Jadi di dalam poin ini sampean isih mikir melakukan kejahatan pencucian uang, apalagi sampean masih memiliki majikan atau sampean masih proses visa, apalagi sampean pengen pulang ke Indonesia melalui imigrasi. Lek sampean pengen hati-hati, karena apa? Ketika sudah terkumpul uang yang banyak di ATM sampean, secara otomatis tentu sudah dilaporkan oleh pihak dari bank itu sendiri bahwa Anda dicurigai ikut jaringan pencucian uang. Jadi sekali lagi sampean digaji 5.000, 10.000, terus kemudian dikasih uang segitu, kemudian ATM sampean digunakan, alhasil sampean sendiri harus mendekam ke penjara, dan akhirnya belum tentu sampean bisa cari majikan lagi ke depannya. Yang rugi sampean, Mbak. Jadi sekali lagi hati-hati buat kawan-kawan semuanya. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat dan channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.